Shalom God Lovers, kasih setia Tuhan melingkupi setiap kita hari ini. Mari kita bawa segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa ada sesuatu yang hebat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Salam, salam God Lovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah kebutuhan yang terutama. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudaraku terkasih, ya, bagi saudara yang menyaksikan video renungan ini, ya, saudara bisa dikuatkan bahwasannya, ya, hidup kita bukan hanya dengan roti saja. Maksudnya apa? Ya, bukan hanya dengan kebutuhan jasmani saja, ya. Ya, kita adalah makhluk hidup yang memiliki berbagai macam kebutuhan tentunya. Ya, sebagai contoh, ya, tanpa udara, air, atau makanan, kita tidak dapat bertahan hidup, saudara. Yaitulah manusia, begitu ya. Nah, saudaraku terkasih, ya, selain kebutuhan yang sangat mendasar tadi yang kita sebutkan satu persatu, ya, baik udara, ya, baik makanan, air, dan lain sebagainya untuk jasmani kita, maka kita juga punya kebutuhan lain loh, saudara. Ya, kebutuhan lain yang harus dipenuhi jika ingin tetap sehat dan bahagia. Nah, apa ya kira-kira? Nah, saudaraku terkasih, kehidupan ini bukan sekedar kebutuhan jasmani, ya. Bukan juga tentang emosi dan sosial, melainkan juga kebutuhan rohani. Nah, ini yang terkadang orang sering lupa. Nah, anak-anak Tuhan yang terkasih, God Lovers dimanapun berada, kita harus tanamkan bahwasannya kita juga butuh yang namanya asupan rohani. Nah, orang yang berpikir bahwa manusia hanya sekedar organisme, lupa akan kebutuhan manusia yang terpenting yaitu rohani tadi, maka bisa berbahaya, saudara. Saya mengutip dari Douglas Coupland di dalam bukunya Life After God, hidup mencari
Allah begitu ya, berbicara tentang hal tersebut. Inilah rahasia saya. Ini menurut penulis ya. Inilah rahasia saya yang saya katakan dengan hati terbuka, yang belum pernah saya alami sebelumnya. Nah, apa ya rahasianya yang belum pernah terbuka dan belum pernah dialami penulis sebelumnya? Nah, kita dengar baik-baik. Penulis berkata demikian. Rahasia saya adalah saya membutuhkan Allah karena saya orang berdosa dan tak mampu berjalan sendiri. Saya butuh Allah untuk memampukan saya memberi karena saya sudah tidak mampu lagi memberi. Memampukan saya berbaik hati kepada sesama karena saya sudah tidak mampu lagi berbaik hati. Memampukan saya mengasihi sesama karena saya sudah tidak mampu lagi mengasihi. Nah, saudaraku terkasih, bayangkan. Ini rahasia dari penulis tadi. Ya. Meminta segala sesuatu yang kita tidak pernah berikan kepada orang, yang hal ini bisa kita bagikan. Ya. Saudaraku terkasih, apakah Anda, ya saudara semua, God lovers dimanapun saudara berada, mengetahui kebutuhan saudara, mengetahui kebutuhan saudara, bahwasannya saudara membutuhkan Allah? Yang jelas, penulis menyadari kebutuhannya akan Allah, seperti yang tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, saudaraku terkasih, menyadari kebutuhannya akan Allah. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan cara mendekatkan diri secara pribadi kepada Yesus Kristus. Saudaraku, bila Anda mengakui dosa Anda dan percaya bahwa Dia akan mengampuni Anda, maka Dia pun akan mengampuni saudara. Ya. Kemudian dengan Roh Kudusnya, Dia akan datang untuk tinggal dalam diri saudara dan memampukan saudara untuk menjadi orang yang baik hati, orang yang murah hati, dan orang yang penuh kasih. Di mana yang sebelumnya saudara tidak pernah berbaik hati sama orang lain, karena orang lain itu tidak seiman, tidak seagama dengan saudara. Ya, mulai saat ini saudara, jangan pandang itu. Pandanglah Tuhan saja. Kasihilah siapapun itu, tidak melihat suku, agama, ya, budaya, tidak. Mengasihi itu yang terpenting. Mungkin saudara juga sebelumnya tidak pernah memberitakan tentang kabar baik, ya, kabar keselamatan. Sekarang beritakan, ya. Tapi ingat, hanya kabar sukacita. Jika yang diberitakan membuat orang lain tidak sukacita, itu bukan berita sukacita loh ya. Itu yang harus diingat. Nah, saudaraku terkasih, yang harus ditanamkan dalam hati kita adalah Kristuslah. Kristuslah kebutuhan yang paling utama. Saudaraku terkasih, sadari manusia tidak hanya perlu kebutuhan jasmani saja, tapi juga kebutuhan rohani kita. Nah, sudahkah saudara memenuhi kebutuhan rohani saudara? Bila mana saudara selalu mengejar materi yang berhubungan dengan jasmani, saya katakan semua bisa hilang. Mengumpulkan banyak harta, semua bisa hilang. Ya, sebanyak apapun harta yang kau kumpulkan, semua bisa hilang. Dan yang terpenting, penuhi dulu kebutuhan rohanimu. Terima kasih, itulah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih, kami mau terus menjadi anak-Mu yang setia. Kami mau terus Tuhan Engkau bimbing, dan kami mau Tuhan bersimpu di kaki-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu yang menyaksikan video ini Tuhan. Dari setiap masalahnya Engkau terus hadir Tuhan dalam hidupnya. Engkau memenuhi setiap kebutuhannya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.